Apakah kita benar-benar dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Halo guys, jadi seperti biasa melalui channel ini, melalui video-video yang saya upload, saya selalu mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai sejarah nasional Indonesia sejak abad ke-5 Masehi atau sejarah dunia, bahkan biografi yang berpengaruh, tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Jadi melalui kesempatan kali ini, melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai apakah kita benar-benar dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Jadi untuk mempermudah pembahasan ini dan juga teman-teman biar tidak bosan untuk mendengar, karena biasanya kita akan selalu bosan untuk membahas tentang sejarah. Jadi untuk mempermudah itu, saya akan membagi masa pendudukan Belanda ini menjadi 3 periodisasi. Jadi yang pertama masa kedatangan, yang kedua masa kejayaan, dan ketiga masa peperangan. Jadi kalau mau kita bahas dulu masa kedatangannya, Belanda tiba di Nusantara pada 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, tepatnya di Banten. Jadi sebelumnya ya teman-teman, kalau misalnya saya menyebut kata Hindia Belanda atau Nusantara, itu bermaksud ke arah penyebutan Indonesia. Jadi karena Indonesia kita yang sekarang kita kenal dengan Indonesia ini, dahulunya dikenal sebagai sebutan Hindia Belanda atau Nusantara. Jadi kalau saya menyebut itu mengarahnya ke Indonesia. Jadi itu periodisasi kedatangannya. Belanda datang ke Indonesia atau ke Nusantara tepatnya pada 1596 di Banten, Jawa Barat, dan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Terus kita masuk ke periodisasi masa kejayaan Belanda di Nusantara. Jadi Nusantara pada saat itu merupakan perdagangan atau tempat perdagangan rempah-rempah. Inilah yang kemudian sebelum kedatangan bangsa Belanda ada bangsa Portugis 1511 yang tiba di Malaka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membeli rempah-rempah untuk diperdagangkan di Eropa pada saat itu. Jadi inilah yang kemudian kedatangan bangsa Portugis di Malaka ini kemudian menyebar luas sehingga terdengar oleh Belanda, sehingga membawa Belanda ke Nusantara pada 1596. Jadi dengan banyaknya aktivitas jual beli pada saat itu, tentu kita mengetahui bahwa adanya sistem jual beli pasti akan ada persaingan. Jadi untuk menghindari persaingan antar pedagang asing atau bahkan antar pedagang Belanda itu sendiri, maka Belanda pada 1602 membentuk kongsi dagang. Jadi kongsi dagang ini bertujuan untuk menghindari perselisihan atau pertengkaran terhadap pedagang-pedagang di Nusantara, termasuk pedagang-pedagang sesama pedagang Belanda itu sendiri. Jadi kongsi dagang inilah yang kita kenal dengan VOC. Jadi VOC ini dibentuk pada 1602 dengan tujuan yang kita bahas tadi sebelumnya. Pada pelaksanaan VOC ini memiliki hak istimewa, itulah yang kita kenal dengan hak oktroy. Jadi dalam hak oktroy ini ada 3 hak istimewa yang dimiliki oleh Belanda dalam pelaksanaannya. Yang pertama, VOC diperbolehkan untuk memiliki mata uang sendiri. Kedua, VOC juga diperbolehkan untuk memiliki angkatan perang. Dan yang ketiga, VOC memiliki hak untuk menentukan perang dan diplomasi di kawasan Asia. Jadi keberadaan VOC ini adalah salah satu bentuk kejayaan yang oleh Belanda pada masa kependudukannya di Nusantara. Jadi itulah masa periodisasi Belanda di Nusantara, masa kejayaannya. Dan kita masuk ke masa periodisasi peperangan. Jadi dengan kedatangannya bangsa Belanda ke wilayah kita, Nusantara atau Indonesia yang sekarang ini, tentu akan melahirkan kontra dari kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Seperti pada 1821 ada perang yang kita kenal dengan Perang Padri. Kemudian pada 1825 ada perang yang kita kenal dengan Perang Diponegoro. Kemudian ada juga perang di Tanah Batak, kemudian ada perang Aceh, kemudian perang Puputan Bali, perang Lombok, dan perang Jambi. Jadi dengan banyaknya peperangan ini tujuannya hanya satu, menolak masa kependudukan Belanda di Nusantara. Jadi itulah segaris besar mengenai 3 periodisasi masa pendudukan Belanda. Jadi 3 periodisasi ini kita bahas ini untuk mempermudah kita melihat
benarkah 350 tahun kita ini dijajah? Namun sebelumnya kita harus mengetahui kapan masa kependudukan Belanda itu berakhir di Indonesia. Jadi masa kependudukan Belanda berakhir di Indonesia pada 8 Maret 1942. Inilah kemudian masa yang dilanjutkan oleh Jepang. Jepang itu menduduki Indonesia pada 1942 hingga 1945. Jadi intinya Belanda itu berakhir masa pendudukannya dan digantikan oleh Jepang pada 8 Maret 1942. Jadi kita sudah ketahui masa kedatangannya, masa kejayaan, dan masa peperangan. Kemudian kita sudah mengetahui kapan itu berakhir masa kependudukan Belanda di Indonesia. Jadi untuk mengetahui benarkah kita 350 tahun dijajah oleh Belanda, jadi perhitungan mudahnya kita jumlahkan saja tahun dia datang, tahun Belanda tiba di Nusantara dengan tahun berakhirnya Belanda di Nusantara. Jadi Belanda ini berakhir pada 1942. Kemudian kita kurangin dengan kedatangannya. Kita anggaplah begitu dia datang, dia langsung menjajah, karena konteks pembahasan kita ini penjajahan. Jadi 1942 dikurang 1596 itu masih menghasilkan 346 tahun. Dengan kata lain, belum sampai dengan 350 tahun. Masa periodisasinya yang kedua, kita anggap pada masa VOC itu adalah masa penjajahan di Nusantara, berarti 1602. Jadi 1942 dikurang 1602 itu masih menghasilkan 340 tahun. Jadi belum tiba pada perhitungan kita seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Ditambah lagi seperti yang kita ketahui, pendatang asing menguasai suatu kawasan tertentu atau suatu wilayah tertentu, bisa kita sebut sebuah penjajahan kalau tidak ada perlawanan dari orang-orang lokal yang mereka kuasai. Sementara pada era 1800-an yang kita sebut tadi, ada perang Padri, ada perang di Ponegoro, Jambi, Lombok, Peputan Bali, perang di Tanah Batak. Kemudian ini menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin kita itu dijajah tapi masih ada peperangan atau perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal? Karena ya logika mudahnya, kalau misalnya sudah dijajah berarti mutlak sudah dikuasai oleh kawasan itu. Tapi bolehlah kita lupakan masa peperangan. Karena kalau kita anggap saja seperti yang di awal tadi kan, kita anggap Belanda itu begitu datang ke Nusantara langsung menjajah, tapi hasilnya masih 346 tahun. Berarti kita bisa menyebut bahwa Belanda tidak menjajah kita Indonesia selama 350 tahun. Lalu akan muncul pertanyaan dari pembahasan kita sepanjang ini. Mungkin teman-teman saya kira akan muncul pertanyaan, lalu kenapa yang kita dengar atau yang kita pahami dalam buku-buku sejarah bahwa dinyatakan Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Bahkan penjelasan itu sudah kita terima di bangku-bangku sekolah dasar, di SMP, bahkan di tingkat SMA. Kita sudah peroleh informasi sejarah ini bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Lalu kenapa bisa dimasukkan ke dalam buku-buku sejarah di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, pengetahuan yang kita anggap salah ini seperti itu? Jadi tujuannya adalah 350 tahun ini tujuannya untuk menciptakan jiwa nasionalisme terhadap diri sebagai orang yang berbangsa dan yang bernegara. Jadi dengan kata lain, kita harus seperti mengena ke dalam perasaan bahwa kita ini sudah dijajah selama 350 tahun. Jadi pendapat-pendapat yang seperti itu atau pernyataan-pernyataan selama 350 tahun itu kemudian akan melahirkan bahwa kita harus mencintai tanah air kita, atau bahwa kita harus mencintai sejarah kita, bahwa kita harus mengetahui secara garis besar mengenai sejarah kita. Karena memang itu sudah lama sekali kita dijajah selama 350 tahun. Jadi tujuannya adalah menciptakan jiwa nasionalisme pada setiap diri sebagai orang yang berbangsa dan yang bernegara. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin informasi ini dapat bermanfaat kepada teman-teman. Semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman, dan saya harap informasi ini juga jangan berhenti di sini saja. Teman-teman bisa membagikannya kepada teman-teman yang lain. Karena saya kira seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Karena saya kira peradaban yang besar itu atau kemajuan suatu bangsa pasti akan dipengaruhi oleh
apa yang terjadi di masa lampaunya. Jadi terima kasih karena sudah menonton. Salam sehat, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan. Sampai jumpa.